Yuk kembali lagi di channel Vokauzer Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Max Level Return ya guys ya. Tapi seperti biasa sebelum kita memulai videonya, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya berakhir di mana Jin Hyuk mendapatkan misi dari manajer kelas atas Verdiva untuk mendapatkan special item bernama Desire Stone. Dan misinya adalah Jin Hyuk harus bisa menyelesaikan lantai 16 solo dalam kurun waktu 24 jam. Ya, quest seperti ini sebenarnya sangat mustahil untuk dikerjakan oleh player manapun. Tapi kalau Jin Hyuk yang udah pernah naik ke lantai menara tertinggi dan menyelesaikan tower ini di dalam game dulunya, ini bukan sebuah misi yang mustahil tentunya. Nah, jadi Jin Hyuk di awal penyerbuan lantai 16 ini ditemani oleh Melina dan juga Tristan. Dan Jin juga menggunakan senjata favoritnya dulu ketika Tower of Trial masih menjadi sebuah game. Itu adalah dual pistol. Dengan kegilaan senjata api itu, Jin Hyuk melubangi setiap monster raksasa yang dia temui dengan kecepatan dan daya rusak yang benar-benar gokil. Sambil mereload dan menembakkan dual revolvernya, Jin Hyuk bilang, "Baiklah, mari kita mulai Akimbo style." Jadi, apa itu senjata api? Kenapa sebelumnya nggak ada player yang menaiki menara yang menggunakannya? So, senjata api dalam Tower of Trial ini adalah salah satu equipment yang paling enggak populer. Loh, kenapa? Apakah lemah? Bukan karena item itu lemah, tapi karena tingkat kesulitan penggunaannya yang benar-benar ekstrim. Kok bisa? Jadi, senjata api adalah salah satu senjata paling OP sekaligus kesulitan tertinggi menggunakannya. Dan untuk menggunakan senjata api, maka seseorang harus bisa membuat peluru mana tepat ketika ditembakkan. Proses yang rumit itu sangat mustahil bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tapi dengan wajah yang terbengong-bengong dan berkeringat dingin, Melina bilang, "Gila, bajingan Jin Hyuk itu bisa membuat peluru mana dengan kesulitan yang sangat ekstrim itu dalam waktu yang sangat singkat dan berulang-ulang pula. Apa dia seorang manusia?" Setelah membantai seluruh monster di sekitarnya, Jin pun duduk di tengah para mayat monster itu sambil mendudukkan Melina dan juga Tristan di depannya. Dalam hati Jin bilang, "Pak tua Rick itu melakukan lebih baik dari yang kuperkirakan. Item yang diberikannya ini bahkan kualitasnya lebih baik dari equipment yang kugunakan di masa kejayaanku dulu." Setelah itu Jin pun bilang ke dua orang demonic human di hadapannya ini, "Jadi berikan informasi apapun yang kalian tahu dari asosiasi demonic human terbaru ini kepadaku." Dengan terbata-bata Melina langsung memotong dan bilang, Tunggu. Sebelum kau menggunakan cap kutukan itu kepadaku, dengarkan aku terlebih dahulu. Jadi pihak asosiasi udah mulai menyadari kalau informasi mereka yang terus-terusan bocor. Kalau aku terus memberitahukan informasi kepadamu, maka kami ini akan dalam bahaya." Namun tiba-tiba Tristan dengan wajah yang dipenuhi cinta dan juga kekaguman terhadap Jin Hyuk, dia langsung bilang, "Asosiasi Demonic Human memiliki komunikasi dan hubungan dengan manajer lantai atas, dan eksekutif rank tinggi yang berkomunikasi itu memiliki kode name Nische." Mendengarkan Tristan yang benar-benar memberikan seluruh informasi secara gamblang kepada Jin Hyuk, ngebuat Melina yang udah bilang kayak tadi ke Jin langsung sakit kepala tentunya. Dengan tersenyum Jin bilang ke Melina, "Lihatlah dia, betapa manisnya dia. Kau harus belajar banyak darinya, Melina." Jin Hyuk pun meminta Tristan untuk mencari tahu lebih dalam lagi apa yang mereka rencanakan. Asosiasi Demonic Human dengan manajer lantai atas itu. Tapi Tristan dengan tertunduk lesu bilang ke Jin Hyuk kalau ranknya di asosiasi ini terlalu rendah untuk mengetahui informasi semacam itu. Setelah berpikir sejenak, Jin Hyuk pun nyuruh Melina dan Tristan untuk keluar dari lantai 16 ini karena dia akan kembali melakukan perburuan secara solo seperti misinya. Setelah meninggalkan mereka berdua, Jin Hyuk melesat lebih dalam ke dalam dungeon tersebut. Tapi sambil terus berlari, Jin Hyuk bilang, "Manajer lantai atas yang pertama kali kuhubungi adalah Hastings. Aku yakin dia satu-satunya manajer lantai atas yang sedang mengincarku saat ini. Ditambah lagi dia sebelumnya terus-terusan mengatakan tentang keseimbangan menara. Hastings, aku akan membuatnya membayar semua ini, lihat aja nanti." Sedangkan Verdiva yang duduk di ruangannya sambil ngelihat Jin Hyuk yang udah memulai misinya, Verdiva bilang dalam hati, "Jika kau memang sebanding dengan makhluk zaman kuno, maka misi yang kuberikan ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk diselesaikan." Namun lagi memantau Jin Hyuk, tiba-tiba mata Verdiva terbuka dengan lebarnya. Wajahnya terlihat mulai mengucurkan keringat. Dengan terbata-bata Verdiva bilang,
Apa? Tunggu. Yap, sebuah notif muncul di hadapannya. Notif mengatakan makhluk zaman kuno telah memulai invasinya. Notif yang sama juga tentu muncul di hadapan seluruh player di seluruh dunia. Ngelihat itu, Jin Hyuk yang selalu tenang pun sampai berkeringat. Sedangkan di Seoul, di mana seluruh ranker dunia udah berkumpul di kota itu, juga nggak kalah kagetnya. Belum lagi di hadapan seluruh orang di tengah-tengah kota Seoul, tiba-tiba aliran mana yang sangat pekat menyambar-nyambar seperti petir hitam yang menandakan akan muncul sebuah gate di depan mereka semua. Yusong, Maria, dan Teresa dan seluruh player cuma bisa bengong dengan wajah yang dipenuhi keringat panik. Maria berteriak, "Hah? Bukankah Takeshi bilang kalau bencananya akan terjadi dalam kurun waktu seminggu? Tapi ini benar-benar lebih awal dari jadwalnya, bukan?" Ketua Asosiasi Korea langsung berteriak memberikan perintah, "Semuanya segera perintahkan untuk evakuasi penduduk sipil dan bawa seluruh player kemari." Terlihat di sebuah gedung tertinggi Seoul, Alice ngelihat ke arah bawah sana. Saat ini dia sedang melakukan video call dengan Jin Hyuk. Alice bilang, "Hey Jin Hyuk, hal yang kau khawatirkan benar-benar terjadi. Invasi benar-benar terjadi lebih awal dari prediksimu loh." Dengan keringat di wajahnya, Jin pun bilang, "Ya begitulah, aku benar-benar berharap padamu kali ini Alice." Sambil tersenyum, Alice bilang, "Justru yang lebih menakutkan bagiku adalah ketelitian dan prediksimu itu. Kau bahkan udah siap untuk skenario seperti ini. Baiklah, aku akan mengatasi ini." Setelah mengatakan itu, Alice pun terbang di langit-langit kota Seoul menggunakan sayap vampirnya itu. Sedangkan Jin Hyuk tentu aja nggak bisa bersantai lagi saat ini. Dia langsung menggabungkan skill Accelerant Sword dan Sun Territory sehingga menciptakan sebuah skill bernama Wind Territory. Dengan skill tersebut, movement speed pengguna akan meningkat sebanyak 100% di area yang ditargetkan. Jin Hyuk pun langsung menggunakan skill tersebut sambil melesat dengan kecepatan yang sangat gila. Dia melakukan domain expansion memakai skill Wind Territory dan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam Wind Domain itu. Bahkan Jin juga mengkombinasikannya dengan skill Demon King Step sehingga dalam burst yang dahsyat itu pula Jin Hyuk menembakkan dual revolvernya tanpa henti yang membumi hanguskan setiap monster yang dilewatinya dalam kecepatan yang tinggi pula. Sedangkan di luar menara saat ini terlihat wajah panik orang-orang yang benar-benar nggak bisa disembunyikan sama sekali. Bahkan beberapa player yang rendah terlihat gemetaran parah. Mereka bilang, "Pak, padahal gate-nya belum terbuka, tapi mana yang dipancarkan benar-benar gak masuk akal. Ini benar-benar bukan level yang bisa kita atasi." Karena memang rasa takut mereka yang benar-benar parah, beberapa dari mereka pun terlihat melarikan diri dan bersembunyi entah di mana. Ya memang kali ini gak ada paksaan bagi para player untuk ikut berperang. Tapi satu hal yang harus mereka ketahui, jika makhluk itu gak dikalahkan di sini, maka dimanapun mereka bersembunyi gak akan ada gunanya. Terlihat ranker dari top guild udah mulai berkumpul tepat di depan aura gate tersebut, termasuk si psikopat kembar juga. Dan akhirnya gate pun mulai terbuka ketika sesosok monster yang sangat besar muncul dari dalam rekahan gate tersebut. Mata semua orang benar-benar melotot parah dan keringat mereka benar-benar membanjiri wajah mereka sendiri. Yap, makhluk kuno bernama Sapninggurat yang merupakan perwujudan pikiran memulai invasinya. Sebuah teriakan dari kambing hitam raksasa itu benar-benar merontokkan seluruh kepercayaan diri manusia yang berada di hadapannya. Puluhan top ranker terus-menerus menyerang kambing hitam itu dengan seluruh kekuatan mereka, di mana kombinasi setiap serangan yang sangat presisi terus menghujani monster itu tanpa henti, lalu diakhiri dengan sebuah tebasan dahsyat dari sisi psikopat kembar menggunakan double side mereka dan berhasil membelah kambing raksasa itu menjadi dua bagian. Ngelihat mereka berhasil mengalahkan makhluk kuno itu tentu ngebuat mereka benar-benar senang. Namun zing 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 zing, tiba-tiba puluhan gate kembali muncul di hadapan mereka dan dari dalam gate-gate itu muncul juga puluhan makhluk zaman kuno tadi. Yap, kambing hitam itu sepertinya adalah summon dari Sapninggurat yang sebenarnya. Dan ngelihat raksasa itu memenuhi area sekitar ngebuat kepercayaan diri dari para player benar-benar drop. Keputusasaan mulai tergambarkan di seluruh
seluruh wajah mereka. Namun ini semua belum kemampuan dari para player untuk mempertahankan tanah mereka. Chun Yu-sung maju dan dia bilang, "Kalian bantu para sipil melakukan evakuasi. Mereka ini biar aku yang mengurusnya." Chun Yu-sung menarik pedangnya dan lalu mengaktifkan sebuah skill bernama Soul Casing Sword Art, teknik ke-12, One with the Sword. Dan dalam sebuah tebasan yang sangat dahsyat pula, Yu-sung membelah makhluk kuno itu dalam sekejap. Sedangkan Teresa juga nggak hanya tinggal diam di sana. Dia akan memperlihatkan hasil latihannya bersama Black Teresa sebelumnya. Dengan kepercayaan diri tingkat tinggi, Teresa melepaskan sebuah skill besar bernama Saints of the Fallen Nation, Jane the Arc Crutch. Skill cahaya tingkat tinggi itu langsung menusuk kambing hitam di sana dengan pedang cahaya yang sangat besar, sehingga membuat makhluk zaman kuno itu berubah menjadi debu dalam sekejap. Tapi walaupun Yu-sung, Teresa dan juga para player rank S lainnya bisa mengalahkan beberapa dari summon Subningrat, namun jumlah kambing hitam yang diturunkan sangat banyak dan bukan main-main. Dengan satu dari mereka yang memiliki level yang cukup tinggi untuk merepotkan seorang S rank sekalipun. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat seorang vampire wanita dengan tato di wajahnya bilang ke Hastings, "Hey Hastings, kau bilang tawanan itu akan muncul dalam invasi ini bukan?" Sambil ngelihat ke arah peperangan tersebut melalui sebuah proyeksi seperti bola, Hastings pun tersenyum sambil bilang, "Tolong bersabar, semuanya berjalan sesuai rencana kok. Kang Jin Hyuk bukanlah tipe orang yang akan membiarkan apa yang dia miliki hancur begitu saja. Aku sangat yakin dia nggak akan mengecewakan kita." Jin Hyuk sendiri saat ini terlihat udah berada tepat di depan bos lantai 16 yang bernama Queen of the Army. Ngelihat Jin Hyuk mendekatinya, si Queen berteriak ke pasukannya, "Semua pasukan, ada penyusup mendekat dan lindungi aku." Pasukan elit yang melindungi sang ratu langsung menghadang tepat di hadapan Jin berada. Namun dengan menggunakan skill Daylight yang ditanamkan kepada senjata dual swordnya, Jin Hyuk menembakkan sebuah tembakan yang cukup dahsyat, di mana skill Daylight dipadukan dengan peluru mana pistol revolvernya, sehingga dalam sekejap burst serangan dari Jin Hyuk langsung meledakkan puluhan monster yang menghadangnya. Tapi tiba-tiba lagi fokus seperti itu, Iwan menghubungi Jin Hyuk dan dia bilang, "Hei Kang Jin Hyuk, percepatlah langkahmu. Teman-temanmu yang kau miliki saat ini nggak akan bisa menahan invasi makhluk kuno lebih lama lagi." Sambil tersenyum, Jin ngejawab, aku tahu. Oleh sebab itu aku udah menyiapkannya di saat emergensi ini." Dengan keheranan, Iwan bilang, "Hah? Menyiapkan apa?" Yap, di sebuah stasiun siaran SWB. Hal yang disiapkan Jin Hyuk adalah permintaannya kepada perusahaan besar itu untuk menyiapkan sejumlah batu kristal mana yang dengan jumlah yang sangat banyak tentunya. Untuk apa? Tentu untuk sumber kekuatan Alice yang sebentar lagi akan terjun ke medan peperangan. Betul, mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa Alice butuh batu mana sebagai sumber kekuatan dia? Jadi sumber kekuatan Alice itu adalah mananya Jin Hyuk. Ya, karena saat ini Jin Hyuk berada jauh dari posisinya, maka Alice membutuhkan sumber kekuatan yang berbeda. Dan untuk sementara waktu, batu mana kristal bisa untuk menggantikan sumber daya tersebut, walaupun tingkatan efektivitasnya jauh berbeda dari mana yang berasal dari Jin Hyuk langsung. Namun bukan hanya Alice aja persiapan yang udah Jin Hyuk persiapkan. Dengan kristal yang sangat banyak dari perusahaan penyiaran SWB, Alice langsung menggunakan item yang dititipkan Jin Hyuk, yaitu String That Connect the Fate. Lalu dipadukan dengan bond dari mirror, maka terbukalah sebuah gate yang menghubungkan dalam menara dan juga Seoul. Siapakah yang akan keluar dari gate tersebut? Mereka adalah sekutu yang berada di bawah perintah Kang Jin Hyuk. Terlihat yang pertama keluar dari gate adalah Kalakal, ketua suku dari Frostblade, tentu dengan seluruh pasukannya juga. Ketika Kalakal keluar, para player tentu panik dong. Mereka bilang, "Hah? Monster lainnya keluar dari gate." Tapi pimpinan dari guild Dangun langsung berteriak kepada mereka semua, "Berhenti!" Memang sulit dipercaya, tapi mereka yang keluar dari gate itu adalah sekutu. Gak berselang lama, satu persatu sekutu Jin Hyuk ikut keluar. Andrea yang merupakan bos lantai 5 beserta seluruh pasukannya juga. Ora Gachun yang berasal dari Giant Fortress lantai 25 pun ikut menyusul. Tentu gak ketinggalan, T-Bone pun hadir di sana dengan sebuah aba-aba dari T-Bone, yaitu serang. Seluruh sekutu Jin Hyuk langsung menjawab, "Demi master kita!" Dengan begitu pasukan bantuan akan membantu melawan invasi dari makhluk kuno ini. Alice yang ngelihat dari atas bilang dalam hati, "Hei kontraktor, mereka semua berkumpul di sini untuk membantumu."
Jadi kembalilah secepat mungkin kepadaku. Aku menunggumu di sini. Oke, kita pindah ke tempat Kang Jin Hyuk berada. Saat ini dia baru aja terlihat berdiri di atas bos lantai 16 dengan senjata yang ditodongkan ke arah bos tersebut. Dengan napas yang tersegal-segal, Queen bilang, luar biasa. Seluruh prajuritku benar-benar disapu bersih oleh satu orang manusia. Sial. Tapi setelah dia mengatakan itu, Jin Hyuk tanpa membuang waktu lagi langsung menghabisi Queen, sehingga quest Verdiva pun terpenuhi dan Jin mendapatkan Desire Stone seperti yang dijanjikan. Dalam hati Jin bilang, batu pondasi untuk mengalahkan makhluk zaman kuno telah didapatkan. Sekarang yang tersisa tinggal. Jin pun berteriak, "Hey Iwan, apa yang harus kulakukan sekarang?" Namun gak ada jawabannya sama sekali dari Iwan. Dan dalam hati Jin bilang, sepertinya dia gak bisa ikut campur langsung kah? Tapi bukankah dari tadi dia ngebaca terus? Ya gak masalah juga, karena untuk saat inilah dia menyiapkan petunjuk jauh-jauh hari sebelumnya. Saat aku menyelesaikan The Grey Temple di lantai 3, aku diberikan Moon Imprint dan juga sebuah lukisan yang kudapat setelah mengalahkan Dekkasus. Jadi dengan semua petunjuk itu, jelas apa yang harus kulakukan saat ini. Jin langsung mengaktifkan Moon Imprint di tangan kanannya. Dengan mark tersebut, Jin mengarahkan tangannya ke lukisan itu. Tapi sebelum itu, Jin juga menggunakan barrier tingkat 3 yang bernama Mana Sinkronisasi. Dan yang terakhir menyatukan Desire Stone yang baru didapatkan tadi. Ketika tangannya menyentuh lukisan tersebut, maka cahaya yang sangat terang langsung keluar dari lukisan itu sampai notif muncul. Lokasi tersembunyi lukisan telah terungkap dan dalam sekejap Jin langsung diteleportkan ke tempat yang berbeda. Setelah ngelihat tempat dia diteleport, mata Jin Hyuk terbuka lebar dan dia bilang dalam hati, "Tempat ini bahasa yang hilangkah?" Notif tambahan muncul dan bilang, "Anda telah menemukan bagian dari bahasa yang hilang. Syarat untuk mempelajari Lost Barrier telah terpenuhi. Event dadakan dimulai. Tes pilihan kelas kedua." Ceduar, tiba-tiba di hadapan Jin muncul seseorang dari langit. Jin langsung mengaktifkan Eyes of Gluttony untuk mengecek status dari orang tersebut. Namanya adalah Beltor the Lone Mars. Dan dari skillnya terlihat berbagai macam barrier tingkat tinggi, bahkan Ancient Barrier sekalipun ada. Siapakah orang yang di hadapan Jin saat ini? Notif dari Eyes of Gluttony Jin Hyuk mengatakan, syarat untuk menyalin salah satu skill dari Beltor, jika Anda melewati ujian dari Beltor, maka Anda bisa menyalin salah satu skill. Dan apa syarat menyelesaikan ujian dari Beltor ini? Syaratnya terlihat cukup mudah, tapi nyatanya sangat mustahil untuk dilakukan, yaitu mengikat Beltor dengan menggunakan barrier apa saja selama lebih dari 1 detik saja. Oke, kita pindah ke Seoul. Para player dan pasukan sekutu Jin terus-menerus melawan invasi makhluk kuno yang gak ada habisnya. Bahkan sedikit demi sedikit kekuatan mereka terus meningkat yang ngebuat para player benar-benar kewalahan. Belum lagi stamina dan mana dari semua orang juga mulai menipis. Di sudut yang lain juga terlihat Alice berusaha mengurangi jumlah musuh dengan serangan Blood Spear-nya dan juga Blood Judgment-nya juga. Tapi sebuah kekhawatiran terus berputar di kepalanya. Alice bilang dalam hati, "Aku harus terus melindungi garis depan. Pertahanan akan selesai jika garis depan runtuh." Alice mengirimkan telepati ke Belus dan dia bilang untuk menjaga Magic Crystal, karena Magic Crystal itu adalah sumber satu-satunya kekuatan Alice selagi Jin Hyuk masih berada entah di mana. Namun tiba-tiba Alice merasakan mana yang sangat gak asing mendekatinya. Kilatan hitam dari sebuah gate muncul di depannya. Dalam sekejap dari dalam gate muncul sebuah pasukan yang langsung mengelilinginya. Seseorang bilang dari belakang Alice, "Kau telah jatuh lebih dari yang kubayangkan." Oh, Alice Pon Ataraxia yang perkasa, kau menyamar sebagai manusia untuk membantu manusia. Benar-benar hina. Salam, aku adalah kepala keluarga Levisita, Abigail von Levisita. Aku datang kemari untuk menghabisimu. Yap, dari dalam gap tersebut muncul vampir wanita yang cukup hot dengan tato di wajahnya. Wah, apakah yang terjadi selanjutnya dan kekuatan super OP apa yang akan Jin Hyuk dapatkan nantinya? Keseruan apalagi yang akan menanti di depannya nanti? Saksikan terus alur cerita Max Level Return hanya di channel Fokuser Anime. Kita akan segera melanjutkan lanjutannya langsung di video selanjutnya. Oke, bye-bye.